untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Safi'i selaku Ketua PT Salutari Sweet, yang saya hormati kepada staf dan jajaran PT Salutari Sweet, dan yang berbahagia Bapak Ibu tamu undangan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dea Melinda Deliana Sari. Di sini saya selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum acara Temu Bisnis ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara-acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi sekaligus diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu Suruh Habis Solikin. Sebagai moderator saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sulhadi Solihin di sini sebagai moderator dalam acara Temu Bisnis dari CV Salutari Sweet. Di sini ada 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan profil perusahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Aditya. Yang kedua adalah sesi pemaparan bisnis plan yang akan disampaikan oleh Ibu Sela. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab dan informasi terkait perusahaan CV Salutari Sweet, dan yang terakhir merupakan kegiatan demo dan tester dari audiens. Memasuki acara yang pertama yakni pemaparan profil perusahaan kami CV Salutari Sweet yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Aditya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak Suluh. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Aditya Ramadan. Saya di sini sebagai manajer marketing. Di sini saya dimandatkan oleh Bapak Direktur kami, yaitu Bapak Muhammad Safi'i, untuk mempresentasikan profil dari perusahaan kami. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh apa itu profil kami dari CV Salutari Sweet itu apa dan produknya apa, saya akan mempresentasikan tentang video kami, video proses profil kami. Jadikan hidup manis tanpa tambahan gula. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi menyimpan bahaya laten bagi kesehatan. Di Indonesia, prevalensi diabetes mellitus berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah meningkat sebanyak 8,5%. Angka kejadian tersebut tidak hanya pada umur 45 sampai 50 tahun, tetapi juga dari kalangan remaja antara usia 15 tahun ke atas. Pola konsumsi makanan dan minuman yang manis menjadi salah satu faktornya. Konsumsi gula yang tinggi dan penderita yang meningkat menjadi latar belakang berdirinya perusahaan untuk menjangkau masyarakat menerapkan minat gula stevia. Maka dari itu, kami, CV Salutari Sweet, siap mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia.
CV Salutari Sweet dapat menyediakan mengganti gula Anda dengan Salutari Sweet Stevia. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu adalah sedikit dari video profil perusahaan kami. Jadi di perusahaan kami kita menjual apa, terus di perusahaan kami ada beberapa divisi juga untuk membantu kinerja kami. Perusahaan kami adalah bernama CV Salutari Sweet. Jadi di nama Salutari Sweet ini mempunyai makna dan arti, yaitu Salutari itu adalah artinya bermakna, sweet artinya manis. Jadi manis yang bermakna. Kita dari cuplikan video tadi sudah menjelaskan bahwa kebanyakan dari masyarakat banyak sekali dari pengkonsumsi gula yang berlebih sehingga banyak sekali penyakit yang diderita. Sehingga kita menggunakan nama ini ingin menjadikan rasa manis itu menjadi bermanfaat dan bermakna bagi kami, bagi kita semua. Ya, Salutari Sweet perusahaan yang bergerak di bidang produksi bibit dan olahan tanaman stevia yang berlokasi di Jalan Masjid Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Direktur kita yaitu Bapak Muhammad Syafi'i yang berdiri pada tahun 2022, dan perusahaan kami ini menjual yaitu bibit dari stevia ini sendiri berkisaran umur 1 sampai 3 bulan dengan tinggi tanaman dari 28 sampai 30 cm. Dan untuk produk olahannya sendiri kita menjual yaitu gula stevia yang ada di depan kita semua. Jadi gula stevia ini gula sehat yang berkadar 0 kalori sehingga baik untuk penderita diabetes, terus yang ingin melaksanakan program diet itu sangat cocok untuk bagi bapak ibu semua untuk mengkonsumsi gula stevia ini. Jadi, tapi bukan hanya yang berpenyakit saja, ingin bagi yang bapak ibu jaga-jaga dari kesehatannya juga bisa mengkonsumsi gula stevia ini. Dan produk dan pemasaran kami untuk saat ini karena kita juga masih baru, kita pasarkan di daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ya, ini adalah visi misi dari perusahaan kami yang ada target dari perusahaan kami juga untuk yang keberhasilan kami. Divisi kami adalah menjadi perusahaan industri pengganti gula modern terpadu. Untuk menunjang visinya ada beberapa misi, yaitu ada 3. Untuk yang pertama, produksi tanaman stevia dan produk turunannya dengan mutu yang tinggi. Yang nomor 2, membangun perusahaan yang tumbuh dan kuat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, berkomitmen menjalankan bisnis mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jadi di penjualan kami ada 2, yaitu tentang bibit dan produk olahan. Di bibitnya sendiri kita menjual kepada bapak ibu. Ya mungkin dari bapak ibu di sini ada yang senang berkebun. Jadi bibit stevia ini sangat mudah untuk dipelihara, untuk dirawat. Tidak perlu tanah yang khusus, media yang khusus, atau pupuk yang khusus. Jadi sangat mudah sekali. Dan untuk produk olahannya sendiri, kenapa kita memilih gula? Karena gula ini salah satu bahan pokok yang sering kita gunakan, baik entah itu makanan berat, makanan ringan, minuman berat dan minuman dan sebagainya. Ini adalah moto perusahaan kami, yaitu hidup sehat dengan stevia. Jadi kita berharap dengan stevia kita bisa hidup lebih sehat dan hidup
jauh. yang namanya dari penyakit atau rumah sakit. Nah, ini adalah produk dari kami yang tadi saya jelaskan, ada bibit stevia, ada juga gula stevia. Untuk sementara ini kita masih menjual 2 produk ini, Bapak Ibu. Tetapi akan selalu berkembang untuk produk olahannya. Dan untuk yang akan kami luncurkan yaitu produk tentang produk olahan tentang perisa alpukat. Jadi Bapak Ibu yang di sini pecinta rasa alpukat, jadi tidak perlu khawatir tentang manisnya dari mana, apa manisnya ini berbahaya atau gimana. Karena kalau kita konsumsi alpukatnya sendiri, kalau buahnya sendiri tidak ada rasanya, Bapak Ibu. Nah, di perisa alpukat ini kita memberikan rasa manis dari stevia itu sendiri, dan perisa alpukatnya tadi kita dapat dari rasa perisa itu sendiri. Baik, mungkin itu sedikit profil dari perusahaan kami, Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal atas pemaparan profil perusahaan CV Salutra Sweet. Selanjutnya berikan tepuk tangan. Oke, memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan bisnis plan yang akan disampaikan oleh Ibu Fami Sela. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Fami Sela Andra Putri. Saya selaku tim analis dan riset pasar dari perusahaan CV Salutra Sweet. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bapak Iqbal, yakni mengenai program pemasaran. Baik, di sini perusahaan kami memegang konsep pemasaran yang pertama kebutuhan konsumen. Jadi perusahaan kami ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan gula di Indonesia sebagai pengganti tebu. Jadi bagi penderita diabetes tidak perlu khawatir untuk tidak bisa merasakan makanan maupun minuman manis. Jadi dengan adanya gula stevia ini diharapkan penderita diabetes ini akan semakin sedikit dan juga akan jauh dari rumah sakit. Yang kedua, pemasaran terpadu. Jadi perusahaan kami ini akan berupaya untuk terus melakukan pemasaran di seluruh Indonesia dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, keuntungan kepuasan konsumen. Jadi ketika kebutuhan konsumen telah dipenuhi, pemasaran juga telah dilakukan, maka kita akan memberikan kepuasan kepada konsumen dan juga konsumen tersebut akan kembali ke kita untuk membeli produk yang kita jual. Program pemasaran. Yang pertama yaitu sistem poin program loyalitas. Yaitu dalam sistem ini perusahaan kami akan memberikan poin kepada pelanggan yang membeli produk kami berupa bibit maupun olahan dari stevia dengan akumulasi poin tertentu dan dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, membership. Jadi dengan pelanggan kami yang menjadi member di perusahaan kami akan mendapatkan penawaran-penawaran menarik untuk dapat membeli produk kami dan juga untuk kembali lagi untuk membeli produk yang kita jual. Yang ketiga, tier system, yaitu di mana member ini akan diklasifikasikan lagi berdasarkan tingkat loyalitas mereka dan juga pembelian yang mereka ajukan kepada kami. Cross selling dan kolaborasi dengan perusahaan lain. Jadi kita bisa meningkatkan penjualan dan juga kita akan menambahkan item tambahan ketika
membeli produk kami berupa bibit maupun energi stevia. Yang kelima adalah komunitas, membuat atau memelihara suatu komunitas. Jadi perusahaan kami ini juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti komunitas penelitian diabetes mellitus untuk terus menggunakan produk kami yaitu gula stevia agar masih bisa merasakan minuman manis tanpa takut akan kembali ke rumah sakit seperti itu. Yang keenam yaitu menambahkan nilai sosial, di mana ketika perusahaan kami telah memiliki value yang baik dengan pelanggan, maka perusahaan kami juga akan meningkatkan loyalitas dan kontribusi pada pelanggan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran dari mulut ke mulut. Sistem ini sangat efektif karena pelanggan bisa langsung bertemu dengan bagian dari tim perusahaan kami dan juga kita bisa berinteraksi secara langsung. Dan ketika pelanggan ini sudah membeli, maka pelanggan akan bercerita atau menceritakan kepada kerabat atau tetangganya yang lain bahwa ketika saya membeli gula ini, saya merasa bisa hidup sehat seperti itu. Lalu pelanggan atau kerabat lainnya akan berkontribusi lagi untuk membeli ke perusahaan kami. Selanjutnya adalah pemasaran dengan reseller dan dropship. Jadi pemasaran dengan sistem ini sangatlah baik karena bisa memasarkan produk kita dari seluruh Indonesia. Karena reseller akan banyak tersebar di seluruh Indonesia juga. Dan kami dari perusahaan hanya akan mengirimkan produk apa yang dipesan oleh reseller, seperti itu. Yang ketiga adalah pemasaran di acara tertentu. Jadi kita melakukan pendekatan konsumen dan kita juga berpartisipasi untuk datang pada acara yang diadakan oleh suatu kelompok tertentu. Jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan konsumen dan kita juga bisa langsung testimoni untuk menarik minat konsumen. Yang keempat adalah pemasaran dengan sosial media, di mana sekarang sosial media ini sangatlah efektif untuk program kami, yaitu untuk memasarkan bibit stevia dan juga gula stevia. Namun tentunya kita juga akan membuat iklan untuk menarik minat para pelanggan. Dan untuk saat ini sosial media yang kita punya yaitu melalui Instagram, Facebook, dan juga online market. Yang tadi adalah pemasaran dengan kupon belanja. Kita akan memberikan diskon ketika pelanggan membeli ke perusahaan kami dengan beberapa ketika pelanggan itu membeli banyak, pasti kan kita akan memberikan diskon atau sale gitu. Jadi supaya pelanggan itu kembali lagi ke perusahaan kami, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Famisela yang telah memaparkan business plan dari CV Salutary Sweet. Masuki sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab terkait informasi dan produk dari perusahaan CV Salutary Sweet. Dipersilakan kepada Bapak Ibu calon investor agar memberikan pertanyaan dan terkait informasi dari CV Salutary Sweet. Dipersilakan. Baik, dimohon untuk menyebutkan nama dan dari perusahaan atau dari instansi mana. Dipersilakan kepada Bapak yang sana. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Perkenalkan saya Benny Wangga, saya sebagai profesional investor. Yang ingin saya tanyakan sebagai calon investor, selain kelebihan yang Anda sampaikan tadi, apakah ada kelebihan lain dari perusahaan yang dapat diunggulkan? Dan apa jaminan yang perusahaan Anda berikan kepada kami para profesional investor, di mana kami selalu mengejar itu keamanan yang pertama. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Fian dari profesional investor. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu calon investor, monggo. Baik, monggo Ibu dari Ibu yang di belakang. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Yuliati Ningsih, saya juga dari Investor.
yang ingin saya tahu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Ibu Yudi selaku profesional investor. Selanjutnya mungkin ada yang masih ditanyakan. Monggo dari Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari profesional investor. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara Anda untuk menghindari pemalsuan produk dari perusahaan. Kan karena seperti yang kita tahu, pemasaran melalui medsos itu memang mudah untuk dijangkau, tetapi juga berisiko untuk digital. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bapak Ferdi dari profesional investor. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Baik, sudah cukup ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu dari Bapak Pian terkait kelebihan dan jaminan apa yang diberikan kepada investor. Yang kedua dari Ibu Yudi yaitu berapa minimal investasi dan persentase minimal keuntungan yang diberikan kepada investor. Dan yang pertanyaan ketiga dari Bapak Ferdi, bagaimana cara Anda menghindari pemalsuan produk? Ya, pemalsuan produk. Baik, monggo dari Ibu Pamisela atau dari Bapak Ibu ya, ingin menjawab, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Afian. Saya akan menjawab yaitu kelebihan perusahaan kami. Kami selalu memegang prinsip bahwa setiap kesepakatan ataupun negosiasi akan dipastikan menghasilkan win-win solution. Dan kami yakin bahwa dengan luasnya pasar konsumen tidak berbatas kasta maupun kalangan, kami percaya bahwa perusahaan ini akan berkembang dan menjadi perusahaan industri pengganti gula modern terpadu. Gitu, Baik, terima kasih dari Bapak Ibu atas jawabannya. Dari Bapak Pian, apakah ada sanggahan? Pak sudah jelas. Bisa diterima. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferdi terkait bagaimana menghindari pemalsuan dari produk kami. Monggo dari Ibu Pamisela atau Bapak Ibaratnya untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ferdi, yaitu bagaimana cara Anda menghindari pemalsuan dari produk. Yaitu perlu diketahui ya bahwa perusahaan kami ini produk dari perusahaan kami ini sudah didaftarkan di Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian dan juga Hak Asasi Manusia. Jadi untuk ketika ada pemalsuan produk, kita bisa mengurusnya dan juga bisa melaporkan kepada polisi. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu Pamisela. Untuk yang pertanyaan ketiga dari Ibu Yuli selaku profesional investor, terkait pertanyaannya yaitu berapa minimal investasi dan juga berapa keuntungan yang akan didapat dari investasi yang dilakukan. Monggo dari Bapak Iqbal atau Ibu Pamisela dijawab. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Untuk minimal investasi dari perusahaan kami yaitu jika kita kalkulasikan menjadi sebuah nominal rupiah itu sebesar 12,5 juta. Itu untuk minimalnya. Jadi kita bahasakan menjadi bahasa rupiah. Dan untuk
profit keuntungan, yaitu sebesar 2,5% dari total investasinya. Jangkanya berapa lama saya mendapatkan 2,5%? Atau paling tidak uang saya balik modalnya itu berapa lama? Untuk jangka waktunya itu kita akan hitung setiap kuartalnya. Jadi keuntungan dari 2,5% akan kita hitung setiap kuartalnya. 3 bulan sekali ya? Iya, 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali sudah bisa dipastikan saya dapat 2,5% ya? Iya. Oke. Gimana ini? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bapak Iqbal atas jawabannya. Dan juga terima kasih kepada para calon investor yang sudah memberikan pertanyaan kepada CV Saluter Suite. Baik, mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dari investor. Dipersilakan kepada calon investor untuk mengajukan pertanyaan kembali. Persilakan. Baik, dari Bapak Monggo. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya dari investor juga, sekaligus sebagai pengamat ekonomi gitu ya. Nah di sini saya setelah mendengar atau mungkin juga melihat dari paparan yang saudara sampaikan, peluang bisnis ini memang sangat menjanjikan. Jadi prospeknya betul-betul sangat menjanjikan keuntungannya. Namun demikian, tadi sejak awal kami belum melihat apa yang tadi disampaikan mungkin oleh Bu Yuri sebagian seperti itu. Kalau saya itu ingin ada penjelasan bagaimana ketika tadi belum ada kelihatan di produk itu kalau misalkan semacam analisis usaha taninya gitu ya. Ini kan seolah-olah ini kan sudah berjalan. Nah, ketika Anda mungkin Bapak bisa menyampaikan berapa sih keuntungan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan Anda ini? Nah, ini kami memang sebenarnya memang betul-betul tertarik melihat prospek ke depannya. Cuman juga bagaimana dengan apakah ini juga akan mematikan industri gula yang sudah ada? Jadi satu pihak saya melihat ini prospek yang bagus, tapi kemudian di satu pihak apakah tidak sampai seolah-olah membunuh gitu ya industri gula yang sudah ada? Demikian mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas Bapak selaku profesional investor dan juga pengamat ekonomi. Dari Bapak calon investor, Bapak Ibu calon investor, apakah ada yang bertanya kembali? Dipersilakan. Monggo Ibu. Perkenalkan, nama saya Rina, saya juga adalah calon investor. Saya juga tertarik atas paparan dari DC Sanitary Suite, di mana dari tadi disampaikan sejak awal bahwasannya produk saudara itu bisa membuat mungkin kalangan orang-orang yang menderita diabetes itu dapat dicegah seperti itu ya. Tetapi saya perlu memastikan berapa sih kandungan gula atau kalori dari produk saudara sehingga bisa menggantikan gula-gula mungkin dari produk dari tebu yang sudah ada, sehingga ini bisa menjamin produk ini benar-benar aman untuk dikonsumsi. Pertama kan bagi masyarakat yang mungkin masih awam ya, seperti di daerah yang mungkin jauh dari perkotaan, pasti mereka mungkin masih menggunakan gula-gula yang berasal dari tebu. Nah, bagaimana tekniknya supaya bisa sampai juga ke masyarakat yang jauh dari rumah perkotaan. Kemudian harga juga ya. Tadi Pak juga disampaikan produknya populernya ini, tapi harganya mungkin masih belum. Jadi kami perlu tahu berapa sih harga pastinya atau produk kemasan itu berapa. Terima kasih kesempatan. Terima kasih dari Bu Rina. Terima kasih dari Bu Rina selaku profesional investor. Dari Bapak Ibu calon investor, apakah ada pertanyaan kembali? Dipersilakan. Monggo dari Bapak. Terima kasih. Saya bisa mengandalkan dari perusahaan industri
dan saya yang membeli bibitnya, kita kan membudidayakan. Tapi kan belum tentu perusahaan kami bisa dapat mengolah tanaman tersebut menjadi gula. Nah itu usaha lanjutan dari apabila ada konsumen yang membudidayakan tanaman tersebut dari perusahaan Tari bagaimana? Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Ustaz dari perusahaan Amon. Baik, sudah terdapat 3 pertanyaan, saya kira sudah cukup. Monggo dari Bapak Ibu, Bapak Iqbal Aditya atau Ibu Famisela dijawab. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana analisis usaha tadi dari perusahaan CV Salutar Sweet, dan apakah produk kami nanti tidak akan nunggu dari produk gula dari tebu seperti itu. Yang kedua yaitu berapa kandungan gula atau spesifiknya dari informasi nilai gizi dan harga dari produk kami. Itu pertanyaan dari Ibu Rina selaku profesional investor. Dan ketiga yaitu dari Bapak Brista Memoranda dari Alam Nursery dengan pertanyaan usaha lanjutan apabila kita melakukan MOU dengan perusahaan beliau, apakah nanti ada suatu kebijakan baru dari perusahaan kami seperti itu. Monggo dari Bapak Iqbal Aditya atau Pak Misal. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Bapak Krista. Memang kita juga di produksi di budaya bibit ya, tapi kita tidak terlalu memfokuskan sebenarnya untuk perkembangannya bibit ini gimana. Tetapi kita untuk fokus utamanya kita sebenarnya di produk pengolahan. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan tentang bibit itu sendiri. Gimana Pak Bisa? Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Iqbal atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan Ibu Komisaris atau Bapak Iqbal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dina, yakni berapa kandungan gula atau kalori pada tanaman stevia dan juga berapa harga produk dari gula stevia tersebut. Untuk kandungan kalori, yakni gula stevia ini lebih rendah kalori dibandingkan dengan gula yang berasal dari tanaman tebu. Karena stevia ini tidak mengandung karbohidrat sehingga baik untuk pengidap diabetes. Dan juga stevia ini memiliki 0% kalori. Dan untuk harga per produknya itu satu jus seperti itu dihargai dengan harga 19.000. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Komisaris atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad selaku Profesor Investor dan sekaligus pengamat ekonomi. Ada Bapak Iqbal atau Ibu Komisaris, monggo dijawab. Ya, biasanya pertanyaan dari bawah. Apakah produk kita atau perusahaan kita tidak membunuh industri gula yang sudah ada di pasaran? Sebenarnya untuk produk dari gula itu sendiri sudah sangat beragam di Indonesia. Yang paling banyak adalah ya tadi dari gula tebu dan ada gula jagung dan sebagainya. Sehingga karena kita bermain di produk gula yang sehat, sehingga mungkin kita akan bermain di harga
sehingga kalau harga yang gula tebu biasa yang harganya sekitar di angka 10 ribuan, nah kita menjual lebih tinggi dari harga gula yang biasanya, sehingga kita membunuh atau tidak sebenarnya itu relatif, Pak. Jadi karena kita ada niat untuk mensosialisasikan tentang kesehatan yang kita lewat dari produk gula ini, sehingga kita tidak memfokus harus bersaing dengan perusahaan yang lain, karena kita juga ada tentang kolaborasi juga dengan di perusahaan lain, kita juga bisa, sehingga di sini saya memastikan tidak istilahnya tidak membunuh industri gula yang sudah ada di pasar yang modern. Dan mungkin untuk yang jawaban selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab mengenai analisis dari usaha kami. Yang pertama yakni sumber modal. Untuk modalnya yaitu untuk modal awal kita berasal dari modal investor dan juga modal pribadi. Untuk modal awalnya itu sebesar 500 juta. Dengan untuk produksinya itu 50 kardus untuk setiap produksi. Dan target penjualannya yaitu untuk bibitnya itu 200 bibit. Dengan harga untuk bibitnya itu 10.000 per bibit. Dan untuk gula stevia sendiri adalah 19.000 untuk per kardus. Untuk investor, untuk keuntungannya itu bisa untuk lembar sahamnya akan dibahas lebih dekat ketika kita sudah melakukan kesepakatan atau MOU seperti itu. Baik, terima kasih dari Bu Famisela atas jawabannya. Untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu demo dari produk dan juga tester dari calon investor. Monggo kepada yang bertugas yaitu Ibu Famisela. Baik, yang di perenggan depan yaitu terkait produk kami gula dari stevia dalam olahan yaitu teh dengan dicampurkan dengan gula stevia, dan yang satu lagi sama ternyata ini gula juga. Baik, kepada calon investor saya mengajukan sukarelawan. Mungkin ada yang bersedia untuk menjadi tester, monggo dipersilakan. 2 orang dari masing-masing tim. Monggo. Cari. Harum ya?
Oke, dari Bapak Rista, monggo disampaikan kesannya setelah meminum teh dari produk CV Salutorisweet. Terima kasih. Untuk rasa gulanya sendiri itu lebih ke rasa manis, tapi gak legit. Jadi ya seperti itu. Jadi bisa tidak menimbulkan enak meskipun agak manis. Terus gulanya itu cenderung harum. Terima kasih atas pesan dan pesannya. Memasuki acara yang terakhir, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya selaku moderator, saya mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu Komandan serta Ibu Bapak investor. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Sebelum acara saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu investor karena sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sebagai MC mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Stevia, hidup sehat dengan Stevia. Mohon maaf Bapak Ibu bisa mengucapkan bersama-sama moto kita hidup sehat dengan Stevia. Bisa bersama-sama ya Bapak Ibu investor. Satu, dua, tiga. Hidup sehat dengan Stevia. Terima kasih. Hidup sehat dengan Stevia.